Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk pelajaran PAI kita lanjutkan setelah PTS semester 2 ini dengan materi puasa wajib dan puasa sunnah. Yang pertama, apa itu puasa? Ya, pengertian puasa. Secara bahasa, puasa artinya menahan. Adapun secara istilah, puasa artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Itulah yang dinamakan puasa secara istilah. Kita lanjutkan. Macam-macam puasa. Puasa terdiri dari 3 macam, yaitu pertama puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa haram. Kita ulangi, macam-macam puasa terdiri dari 3 macam. 1 puasa wajib, ada 2 puasa sunnah, dan yang ketiga adalah puasa haram. Selanjutnya, macam-macam puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Sekali lagi, puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Lalu macam-macam puasa wajib ada 4, yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat, dan puasa qada. Kita ulangi, puasa wajib itu ada 4 ya. Macam-macam puasa wajib. Puasa wajib itu ada 4. Pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Yang kedua puasa nadar. Puasa nadar hukumnya wajib. Apa itu puasa nadar? Puasa nadar itu adalah puasa yang kalau kita berjanji, misalkan saya kelas 8 semester 2, kalau ranking 1 akan berpuasa 3 hari, maka puasanya yang 3 hari itu kalau hajatnya terkabul, kalau keinginannya terkabul, maka wajib puasa 3 hari ya. Misalkan seperti itu. Itulah yang namanya kan puasa nadar, artinya adalah puasa janji. Yang ketiga puasa kifarat. Puasa kifarat itu artinya apa? Puasa kifarat itu adalah puasa kalau kita melanggar sesuatu. Misalkan ketika puasa Ramadan ada suami istri yang berhubungan suami istri pada waktu siang hari, maka puasanya batal dan wajib melaksanakan puasa qada dan puasa kifarat sekaligus. Jadi harus puasa 2 bulan berturut-turut. Yang keempat adalah puasa qada. Puasa qada itu misalkan yang perempuan ketika bulan Ramadan haid dan tidak berpuasa selama haid, maka di bulan yang lain melaksanakan puasa qada dan itu hukumnya wajib. Jadi sekali lagi, puasa wajib itu ada 4 macam, yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat, dan puasa qada. Apa itu puasa Ramadan? Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Ya. Nah, puasa Ramadan ini diperintahkan pada tahun kedua Hijrah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan puasa Ramadan hukumnya adalah fardu ain. Artinya apa? Wajib bagi setiap muslim dan tidak bisa diwakilkan. Wajib bagi setiap orang, ya. Baik laki-laki, perempuan yang sudah balik ya, itu wajib melaksanakan puasa Ramadan. Selanjutnya, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa, orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan puasa apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, berakal, kedua baligh, 3 mampu berpuasa. Jadi syarat wajib puasa itu ada 3, yaitu pertama berakal. Jadi orang yang berakal wajib berpuasa. Yang kedua baligh. Kalau sudah baligh ya, bukan anak-anak kecil ya, wajib berpuasa. Yang ketiga mampu berpuasa. Kalau dirinya
mampu berpuasa tidak dalam keadaan sakit dan sakitnya tidak parah, nah wajib berpuasa. Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Artinya apa? Kalau memenuhi berarti sah puasanya. Pertama adalah orang yang beragama Islam. Jadi orang yang bukan beragama Islam tidak sah puasanya. Kalau misalkan non muslim bulan Ramadan mengikuti orang Islam berpuasa, tidak sah puasanya, ya. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya apa? Sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi kalau bahasa Sunda nama udah hideng, geus ngarti mana nu bener, mana nu salah. Mana yang baik dan tidak baik. Jadi udah mengerti, ya, udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itulah yang dinamakan mumayyiz, atau istilah yang lain disebutnya tamyiz. Mumayyiz atau tamyiz sama saja. Yang ketiga, syarat sah puasa adalah suci dari darah haid dan nifas. Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ya. Jadi syarat-syarat puasanya itu, sahnya puasa itu yang keempat adalah waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi ada waktu yang tidak diperbolehkan berpuasa. Contohnya seperti apa? Ketika Idul Fitri, Idul Adha, ya, atau hari tasyrik itu tidak boleh berpuasa, haram, tidak boleh berpuasa, haram berpuasa, ya. Ulangi, syarat sah puasa pertama adalah puasanya sah jika 1. beragama Islam, 2. mumayyiz, 3. suci dari darah haid dan nifas, 4. dalam keadaan waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Selanjutnya, rukun puasa. Rukun puasa ada 2. 1. niat untuk berpuasa. 2. menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita ulang. Rukun puasa ada 2. 1. niat untuk berpuasa. 2. menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya 1. makan dan minum dengan sengaja. Jadi kalau misalkan makan, minum dengan sengaja, puasanya batal. Lalu bagaimana kalau misalkan tidak sengaja, lupa, misalkan minum, ya, jam 9 karena kecapean, lalu ke dapur, misalkan jam 9 siang, merasa kecapean atau kepanasan, lalu ke dapur minum air segelas, tahu-tahu setelah minum lupa padahal sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal itu. Tapi kalau misalkan sengaja, sengaja minum, sengaja makan, puasanya batal. Terus yang misalkan yang lupa tadi jangan sampai pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa berarti ya tetap sengaja, berarti sengaja membatalkan puasanya. Maka tetap puasanya batal dan harus diganti, harus melaksanakan puasa qada. Yang kedua, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Jadi kalau misalkan muntah yang disengaja, ya, itu puasanya batal. Kalau misalkan muntahnya tidak disengaja, tidak batal. Misalkan ketika sedang perjalanan jauh, terus dalam keadaan berpuasa, lalu tidak kuat, mabuk kendaraan, lalu muntah, maka tidak batal puasanya. Yang ketiga, yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri di siang hari. Jadi orang yang sudah menikah lalu berhubungan suami istri pada waktu siang hari, di siang hari, maka puasanya batal dan harus melaksanakan puasa qada. Nanti ada catatan di bawah, ya. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Perempuan yang haid terus nifas itu artinya darah yang keluar ketika melahirkan, nah puasanya batal. Lalu yang keempat, gila atau sakit jiwa. Gila atau sakit jiwa, orang yang gila terus padahal dia sedang berpuasa, sebelumnya sadar, ya, sebelum gila dia itu berpuasa, tahu-tahu gila, stres karena ada masalah mungkin, nah puasanya jadi batal. Yang kelima, yang membatalkan puasa adalah keluar cairan mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja, ya, hukumnya batal. Nah, catatan di bawah nih,
orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan dapat membatalkan puasanya. Lalu ia wajib mengganti puasa itu serta harus membayar kifarat atau denda. Nah, kifaratnya itu ada 3. Bisa memilih salah satu di antara 3 yang ini. Apa saja? Pertama, memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak sanggup memerdekakan hamba sahaya, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berarti berapa hari? Jadi 60 hari. Dan kalau misalkan terpotong, misalkan 1 hari, diulang lagi hitungannya. Itulah denda bagi orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Ya, kalau tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib bersedekah dengan memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Ya. Dan tiap-tiap orang mendapatkan 3/4 liter beras atau yang setara. 3/4 liter, ya. Jadi harus sedekah 3/4 liter kepada 60 fakir miskin. Ya. Itu kifarat bagi orang yang berhubungan suami istri di siang hari. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Orang yang berpuasa disunahkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Jadi hukumnya sunnah, malah kita dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak amalan sunnah. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Di antara amalan sunnahnya apa aja? 1. Berdoa ketika berbuka puasa. 2. Memperbanyak sedekah. 3. Sholat malam. Sholat malam apa saja? Tahajud, witir, sholat tarawih, dan sebagainya. Yang keempat, tadarus atau membaca Al-Quran. Jadi banyakin baca Quran, banyakin tadarus. Nah, yang keenam, ada hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Ya. Sebelumnya sudah dijelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi puasanya tidak batal tapi pahalanya batal. Artinya apa? Pahalanya tidak dapat, dikurangi pahalanya. Hal-hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contohnya apa? Gibah, membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain, adu domba, dan sebagainya. Jadi perbuatan-perbuatan yang jelek yang dilarang dalam Islam, nah itu mengurangi pahala puasa, bahkan menghilangkan pahala puasa. Jadi tidak dapat pahala puasa sama sekali. Jadi sia-sia puasanya. Puasanya hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja. Pahalanya tidak dapat. Selanjutnya, orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan. Maksudnya apa? Berpuasa adalah kewajiban bagi setiap muslim. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu boleh tidak berpuasa. Nah, orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa atau meninggalkan puasa Ramadan, siapa saja? Pertama adalah orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, atau apabila berpuasa sakitnya semakin parah. Nah, bagi orang yang seperti ini harus menggantinya di hari lain apabila sudah sembuh nanti. Jadi dinamakan puasa qada. Nah, jadi wajib melaksanakan puasa qada. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, ia pun wajib mengqada puasanya di hari lain. Jadi, kalau orang yang sedang dalam perjalanan jauh lalu ia berbuka, ya, tidak berpuasa, maka wajib qada puasa. Nah, yang ketiga yang boleh tidak berpuasa itu siapa? Orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa. Yang sudah lanjut usia, udah usianya 70 tahun ke atas misalkan ya, 60 tahun ke atas dan sering sakit-sakitan, tidak kuat puasanya, maka bagi orang yang seperti ini adalah hanya wajib membayar fidyah saja, yakni bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin.
Nah, terakhir yang keempat, orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Orang yang sedang hamil dan menyusui anak, dan kalau mereka merasa khawatir akan menjadi madarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, mereka wajib mengqadha puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Ya. Jadi wajib puasa qadha. Nah, bagaimana kalau misalkan khawatir akan menimbulkan madarat bagi anaknya? Bisi bayinya atau jabang bayinya itu jadi dikhawatirkan keguguran misalkan ya, maka kewajibannya ada dua. Satu, wajib mengqadha puasa. Kedua, wajib bayar fidyah kepada fakir miskin. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, dimengerti, dan menjadi bahan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan sempurna. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.